Saya punya sesuatu cuma untuk mengingatkan aja. Khotbahnya ini hanya mengingatkan aja. Kita buka ayat-ayatnya aja ya. Yang baca siapa? Oh, Pak Erwin, baik. Pak Guru, mantap kalau Pak Guru biasanya ya. Baik, kita judulnya Karya Roh Kudus. Kita buka Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Silakan Pak Erwin. Yohanes 16, 7 dan 8. Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ya. Siapa yang dimaksud ini? Itu Roh Kudus ya. Namun benar yang kukatakan, ini yang ngomong Tuhan Yesus, ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, kata Tuhan Yesus. Sebab jika aku tidak pergi, kata Tuhan Yesus, penghibur itu tidak akan datang. Siapa penghibur itu? Roh Kudus yang dimaksud ya. Tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepada kamu. Yesus yang mengutusnya. Dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Bapak Ibu, kalau kita sadar akan dosa, itu bukan karena kita, tapi Roh Kudus yang membuat kita sadar. Tanpa kita sadari, itu yang terjadi. Dia yang membuat kita menyadari akan bahwa kita manusia yang berdosa. Karena kita menyadari akan manusia berdosa, maka kita datang kepada Tuhan Yesus. Karena dia yang menyelesaikan dosa kita. Amin. Amin. Kalau kita bisa datang kepada Yesus, ada ayat yang lain, saya lupa. Kalau kita bisa datang kepada Yesus, itu karena Roh Kudus. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kepandaian kita. Enggak. Karena Roh Kudus. Dia yang menginsafkan dunia akan dosa, dikatakan seperti itu. Dia yang membuat kita insaf, bisa tahu bahwa kita itu manusia berdosa. Tanpa dia, kita tidak tahu kalau kita manusia yang berdosa. Kenapa seperti itu? Di Perjanjian Lama dikatakan bahwa hati manusia itu licik. Lebih licik dari segala sesuatu. Licik. Kalau orang licik itu tidak mengetahui kelicikannya. Siapapun licik. Siapa yang bisa mengingatkan? Tidak bisa. Dikatakan hanya Roh Kudus yang bisa menginsafkan kita semua. Amin. Yuk kita lihat ayat yang berikutnya. Ini banyak ayat loh ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, jelas banget ayat ini ya. Aku akan meminta kepada Bapa. Siapa yang minta? Tuhan Yesus. Dan ia akan memberikan kepadamu. Bapa akan memberikan kepada kita seorang penolong yang lain. Siapa penolong itu? Roh Kudus.
supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dia menyertai kita selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Perhatikan nih, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Dunia itu tidak tahu akan Roh Kudus. Tidak mengerti, tidak mengenal akan Roh Kudus. Berikutnya, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dikatakan bahwa dunia tidak melihat dia. Pertanyaannya gini, memang kita melihat Roh Kudus. Kita sebagai orang Kristen yang sudah diwarnai firman Tuhan, sudah mengerti bahwa Roh Kudus itu ada, dan Roh Kudus yang menyertai kita, memang kita sudah melihat Roh Kudus. Dikatakan kalau orang dunia tidak melihat Roh Kudus, kita pun tidak melihat Roh Kudus loh. Tapi mereka tidak mengenal Roh Kudus, bedanya dengan kita mengenal Roh Kudus. Lewat apa kita mengenal Roh Kudus? Lewat Injil, kebenaran. Kita tahu bahwa ada Roh Kudus, ada penghibur, ada penolong, ada yang menginsafkan kita, ada yang membawa kita kepada kebenaran. Kalau kita mengenal bahwa ada Roh Kudus, pertanyaannya gini, apakah kita pernah berinteraksi dengan Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya? Kalau kita berjalan dengan seseorang, tapi orang itu tidak ngajak ngomong, kira-kira Anda kerasan enggak? Ya? Halo, ini bisa bahasa Indonesia semua enggak ini? Kalau Anda berjalan dengan seseorang, tapi tidak ada pembicaraan sama sekali, tidak ada interaksi, tidak ada komunikasi, kira-kira Anda nyaman enggak? Enggak nyaman. Suami istri aja kalau tidak ngomong mesti gini, kamu kok diem toh, kenapa? Ada apa? Kok diem? Kok tidak seperti biasanya? Kok guyu kenapa? Oh, sakit gigi. Kalau sakit gigi cari obat bisa ya. Tapi kalau sakit hati obatnya cuma firman Tuhan, amin. Kalau kita berjalan bersamaan, tidak saling ngomong, tidak nyaman. Apalagi Roh Kudus bersama kita, yang membawa kita kepada kebenaran, yang membawa kita pada kekekalan. Dia yang mengubahkan kita. Dia yang berusaha bagaimana kita bisa hidup taat kepadanya. Dia yang berusaha bagaimana kita bisa mengenal kebenaran. Dia yang berusaha untuk menolong kita dalam segala hal. Tapi tidak diajak ngomong. Anda bisa bayangkan keadaan Roh Kudus? Efesus katakan seperti ini, Rasul Paulus mengingatkan, jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan padamkan Roh Kudus. Amin. Amin. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, jelas sekali. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus kepada Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia yang ajar kita. Loh Pak, yang ajar kita kan Pak David. Dengan saya mungkin tempat ini. Tapi yang ajar di batiniah kita, itu Roh Kudus.
Saya menyampaikan firman Tuhan, Pak David menyampaikan firman Tuhan. Tapi ketika Anda berinteraksi dengan hidup ini, Anda mengalami tekanan, Anda mengalami masalah, Roh Kudus bisa ingatkan firman yang pernah kita dengar. Dan itu akan menguatkan kita. Dia akan menuntun kita bagaimana harus bersikap yang benar. Bagaimana aku harus berlaku yang benar. Itu Roh Kudus yang mengingatkan kita. Ingat bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran yang membawa kita kepada kebenaran. Roh Kudus itu pribadi, Bapak Ibu. Dia bisa berduka, dia bisa bersedih karena sikap kita. Tapi dia juga bisa bersuka cita kalau kita menyukakan hati Bapa. Amin. Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya, ia akan bersaksi tentang Yesus. Tidak ada yang lain. Dia bersaksi tentang kebenaran. Karena Yesus katakan bahwa akulah kebenaran, jalan dan hidup. Dia bersaksi tentang Yesus. Dia bersaksi tentang ajaran Yesus. Tentu kalau Roh Kudus mengajarkan, dia mengajarkan ajaran Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus taat kepada Bapa. Bagaimana Tuhan Yesus berkenan kepada Bapa. Itu yang diajarkan Roh Kudus. Amin. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita dibawa pada kekekalan, dia juga mengajarkan bagaimana kita dibawa pada kekekalan. Perubahan karakter, itu yang bawa siapa? Roh Kudus. Pak, tapi kok saya tidak berubah-berubah? Karena Anda tidak tahu bahwa Roh Kudus yang mengubahkan Anda, tapi Anda tidak merelakan hatinya untuk diubah. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita untuk kita berubah. Amin. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Iya. Dia hanya mengatakan apa yang Yesus katakan. Dia yang menuntun kita dengan murni kepada Bapa. Dia yang menuntun kita kepada kebenaran. Kita tidak bisa diri kita sendiri membawa kita kepada kebenaran. Tidak bisa. Roh Kudus yang membawa kita pada kebenaran. Dia mengingatkan kita. Dia menerangi kita. Dia bisa memperlihatkan keadaan kita yang sesungguhnya. Kita itu karena liciknya, kita itu tidak bisa lihat diri kita yang sesungguhnya. Roh Kuduslah yang menerangi kita untuk kita bisa melihat diri kita yang sesungguhnya. Makanya seseorang yang berinteraksi dengan Roh Kudus, diterangi oleh Roh Kudus, tentu melalui firman Tuhan. Dia akan bisa melihat dirinya, keadaan dirinya yang sesungguhnya. Kalau diingatkan seseorang, kita bisa banyak alasan. Kenapa? Karena liciknya hati kita. Tapi kalau kita memiliki hati yang rendah hati, untuk kita diterangi oleh Roh Kudus, kita bisa lihat keadaan kita. Untuk apa sih kita melihat keadaan kita? Supaya kita berubah. Supaya kita bisa dibawa oleh Roh Kudus kepada kebenaran. Kalau seseorang tidak menyadari keadaan dirinya cacat, dia tidak akan mengalami perubahan.
Itulah gunanya bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni. Dosa yang mana Pak? Dosa yang lalu, hari ini, yang akan datang pun Tuhan sudah ampuni. Akibat dosa Tuhan sudah selesaikan. Tapi keadaan kita yang cacat itu harus Roh Kudus bersama kerelaan hati kita untuk dikerjakan. Hanya Roh Kudus yang bisa membawa kita pada kebenaran. Bukan diri kita. Enggak. Diri kita bagiannya apa Pak? Relakan hati kita dikerjakan oleh Roh Kudus. Dia pasti bawa kepada kita sesuatu yang membuat kita berubah. Dia membawa kita untuk mengenal Allah. Dia yang membawa kita untuk diterangi hati kita. Supaya kita bisa melihat keadaan kita yang sesungguhnya. Keadaan rohani kita. Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, kita nggak bisa lihat keadaan rohani kita yang sesungguhnya tanpa Roh Kudus. Nggak bisa. Dia yang bisa lihat kedalaman kita. Dia yang ngasih tahu keadaan kita. Makanya Tuhan kan ngomong seperti ini, aku benci orang yang congkak, tapi aku mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati ketika diterangi, dia bisa, ya Tuhan, aku masih seperti ini dan aku mau berubah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tapi sering kita mengabaikan dia. Ketika dia berbicara di hati kita, kita anggap angin lalu. Sehingga kita semakin hari semakin keras hati kita. Mari Bapak Ibu kembali. Kita memperhatikan apa yang dikatakan Roh di dalam hati kita. Kalau dia ingatkan kita, karena dia sangat mengasihi kita. Karena dia ingin kita bersama-sama Sang Putra dalam kekekalan. Dia menuntun kita supaya kita di dalam proyek Tuhan, on the track-nya dia. Tanpa Roh Kudus, kita tidak menyadari keadaan diri kita. Sehingga kita pikir kita itu baik-baik di hadapan Tuhan. Tapi sesungguhnya tidak baik-baik. Kita itu suka kalau keadaan uang kita baik-baik, kita pikir baik-baik. Enggak. Kalau kesehatan kita baik-baik, kita baik-baik. Enggak. Kalau keluarga kita lagi baik-baik, kita baik-baik. Itu secara kasat mata demikian. Tapi yang kekal adalah keadaan rohani kita harus baik-baik. Yang tahu keadaan rohani kita, itu hanya Roh Kudus. Seperti ini Bapak Ibu, ini muncul di pikiran saya. Kalau Anda punya lap, tahu lap? Ya, apa? Serpet, lap. Ya. Lap itu kalau lapnya kotor, Anda mau bersihkan apapun, tidak akan bisa bersih. Amin. Amin. Kalau lapnya kotor, mau bersihkan apapun, tetap gak bisa bersih. Sama, hati kita itu licik. Gak bisa lihat keadaan kita yang sesungguhnya. Meskipun kita bisa lihat pun, kita punya banyak alasan untuk bahwa kita tidak seperti yang dikatakan. Tapi kalau Roh Kudus yang beritahu kita, itu real, murni, dan nilai dalamnya itu karena kasih. Dia masih tahu kita itu karena dia mengasihi kita. Supaya kita berbenah. Supaya kita tahu, ya aku belum seperti Engkau Tuhan, ampuni aku. Seseorang akan menghargai pengampunan Tuhan Yesus ketika dia mengerti keadaan yang sesungguhnya. Kalau enggak hanya minta ampun sekedar itu dan tidak mengalami perubahan dan tidak mau berubah. Tapi orang yang mau sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan, dia akan mengerti ketika dia dalam keadaan yang tidak benar. Roh Kudus akan ingatkan. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya kalau
banyak hal yang, ini salah satunya, banyak hal yang Roh Kudus ingatkan. Dan saya percaya itu Roh Kudus yang ingatkan. Ketika satu hari saya kalau saya buka HP itu terlalu banyak, mungkin lihat IG terlalu banyak, itu scroll terus. Itu malam berdoa sudah kerasa nggak nyaman. Sudah tahu diri bahwa hari ini kamu mendukakan aku. Itu kalau mau berdoa itu seperti ini, kayak cuman rutinitas ngomong aja gitu, tapi tidak ada bobot di hati. Anda mengerti maksudnya? Kayaknya Tuhan gini, saya mau berdoa itu dia ngomong seperti ini, mau ngomong apa kamu? Ngerti maksudnya? Kesannya lu gak sungguh-sungguh sama aku kok. Lu mau ngomong apa? Cuman store muka aja kamu. Saya bukan merasa, ya mungkin merasa, bahwa Roh Kudus, kalau hidup saya tanpa Roh Kudus, saya sudah terhilang. Saya sudah terhilang. Banyak kali dia mengingatkan. Mungkin respon saya terlambat, tapi akhirnya ya Tuhan ampuni aku. Bapak Ibu, Roh Kudus itu real. Dia ada. Dikatakan dia menyertai kita. Tuhan, itu Tuhan Yesus yang berikan penolong buat kita. Tapi apakah kita minta tolong sama dia? Pak, saya sering Pak, kalau kehilangan kunci saya minta tolong Roh Kudus. Supaya kasih tahu. Roh Kudus menolong itu untuk supaya kita berubah karakternya. Pernahkah kita minta tolong sama dia? Tuhan, tolonglah aku. Aku masih seperti ini Tuhan. Biar rohmu yang menuntun aku supaya aku berubah. Karena Tuhan inginkan kita hidup selama-lamanya bersama dia. Tapi kita tidak bisa lakukan apa-apa tanpa Roh Kudus. Kalau Tuhan Yesus berikan penolong buat kita, dia tahu bahwa dia yang bisa menolong kita. Tidak ada yang lain. Tapi pernahkah kita berhubungan dengan dia dalam baik-baik, berkomunikasi dengan dia, baik dalam doa? Di tempat umum pun bisa Roh Kudus ngomong, bisa. Bisa. Suatu ketika saya di tempat umum, kalau lagi nge-gym itu kan orang pakai baju kan semau gue gitu. Terutama, sorry ya, ibu-ibu. Itu seperti itu ada, tidak semua seperti itu ya. Orang laki-laki, matanya kan bisa jelalatan. Termasuk saya. Tapi suatu ketika dia bisa ingatkan saya, gini. Kenapa kamu tidak mempersembahkan matamu untuk aku? Lagi nge-gym gitu ya. Itu saya, kenapa kamu tidak persembahkan matamu untuk aku? Oh, itu menguatkan untuk saya berani membayar harganya itu. Kalau enggak, daging kita narik, Bapak Ibu. Daging kita itu suka yang enak-enak di dunia. Galatia katakan, Pak David minggu lalu katakan bahwa roh dan daging kita berlawanan dengan roh kita. Tentu roh yang sudah diwarnai Roh Kudus. Siapa yang bisa mengingatkan? Roh Kudus. Tapi apakah kita merespon dia atau tidak? Mungkin kita jatuh bangun. Bisa.
Orang naik sepeda pun bisa jatuh bangun kok. Tapi lama-lama dia tidak jatuh dengan keseimbangan itu. Kalau dia mau belajar. Amin. Amin. Yohanes 3:5-8. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Ayat 7. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ya, 8. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ya. Roh Kudus sudah bisa dilihat, tapi real. Untuk lahir baru pun Roh Kudus yang melahirkan kita. Dari mana Roh Kudus melahirkan? Apa yang kita pahami kebenaran, Injil kebenaran, tentu yang diterangi oleh Roh Kudus. Dia akan memimpin kita dalam kehidupan, bagaimana hidup di dalam kebenaran yang Roh Kudus singkapkan buat kita. Dan kita bergumul dipenuhi dengan firman kebenaran dan tuntunan Roh Kudus. Maka kita bisa lahir baru. Itu karya Roh Kudus, Bapak Ibu. Tidak lepas dari Roh Kudus. Itu karya Roh Kudus. Kalau kita bisa berkumpul hari ini di sini, itu Roh Kudus. Tanpa kita sadari. Tapi pertanyaannya, apakah kita menyertakan Dia dalam segala hal dalam kehidupan kita? Terutama dalam karakter, perubahan karakter kita. Apakah kita hanya mengabaikan begitu saja karakter kita? Hanya dengan dunia. Tidak merespon apa yang Roh Kudus ingatkan buat kita. Roh Kudus ingatkan itu bisa lewat firman Tuhan. Bisa lewat suami atau istri. Bisa yang lain. Bisa. Kenapa enggak? Pak, kalau orang itu salah, gimana Pak? Anda bisa tanya sama Tuhan. Tuhan, dia ngomong ini buat aku. Kira-kira itu dari Engkau atau bukan? Tuhan pasti tunjukkan. Orang yang mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, Bapak Ibu, tidak mungkin Tuhan tidak tolong. Tidak mungkin Roh Kudus tidak tolong. Kenapa? Karena dia roh kebenaran yang membawa kita pada kebenaran. Orang yang mau benar, tidak mungkin Roh Kudus tidak tolong. Pasti tolong. Amin. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya, roh yang memberi hidup. Roh yang memberi hidup. Hidup itu hidup berkualitas. Roh yang memberikan hidup berkualitas. Dia yang menjadikan kita berkualitas. Jangan abaikan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita lihat sekarang di Galatia 5, 16-25. Masih banyak Pak. Ini masih ada 30 ayat lagi. Enggak. Galatia 5 ayat 16-25. Ini yang dibacakan Pak David waktu minggu lalu. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya.
Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Ya. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bentar, sampai situ aja mudah enggak? Dikatakan karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tidak melakukan apa yang kita kehendaki. Itu kalau enggak dipimpin oleh Roh Kudus, kalau enggak dituntun oleh Roh Kudus, sulit Bapak Ibu. Kenapa? Daging kita itu kuat di dalam diri kita. Bukannya kalau saya ngomong seperti ini, Anda harus minta Roh Kudus, terus Anda gebentar-gebentar, terus Anda bisa melakukan firman. Nah, bukan seperti itu. Roh Kudus tuntun melalui kebenaran firman Tuhan yang kita pahami. Tadi sudah dikatakan seperti itu. Dia mengingatkan perkataan Tuhan Yesus dalam diri kita. Tapi apakah kita rela untuk menerima perkataan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus untuk kita taati? Dia yang membimbing kita. Dia yang memberikan pengertian kepada kita. Untuk kita bisa menyadari, iya Tuhan, aku mau. Amin. Lanjut Pak, 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bentar. Kenapa kalau kita dipimpin roh, kita tidak hidup di bawah hukum Taurat? Karena orang yang dipimpin oleh roh, berjalan dalam roh, dalam pimpinan roh, dia tidak di bawah hukum Taurat. Kenapa? Dia di atasnya hukum Taurat. Orang gini, kalau di lampu merah ada polisi, ya, orang itu berhenti karena polisi, itu berhenti karena peraturan. Takut sama polisi. Tapi kalau hatinya benar, nuraninya benar, meskipun lampu merah sedang mati, dia berhati-hati enggak? Hah? Apa langsung bablas jues gitu ya? Hah? Yang membahayakan orang lain? Saya kira enggak. Kalau dia nuraninya sudah diwarnai kebenaran, dia akan hati-hati untuk nyebrang itu. Pelan-pelan baru jalan. Orang yang dalamnya benar, tanpa peraturan pun, dia benar. Tapi orang dengan peraturan dalamnya belum benar. Dia benar karena peraturan itu aja. Tapi sesungguhnya dia belum benar. Hukum Taurat itu hukum, seperti ada polisi tadi. Dia takut karena hukum. Tapi kalau orang berjalan dalam roh, dalam tuntunan Roh Kudus, batinnya menjadi benar. Tanpa hukum pun dia berjalan dalam kebenaran. Amin. Amin. Yang amin kok sedikit ya. Jangan-jangan enggak ngerti ini ya. Halo. Ini enggak apa-apa, kalau enggak ngerti nanti tanya sama saya ya. Lanjut. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Pak Erwin. Dan sebagainya. Berarti masih ada kelanjutannya loh itu. Ya. Jadi perbuatan daging itu masih ada kelanjutannya, tidak cukup itu aja. Terus Pak, terhadap semua itu? Kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus,
ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya. Jadi jelaskan perbuatan daging itu sudah nyata, ini dan seterusnya. Untuk apa ditulis itu? Supaya tahu, kalau dibalik ya, perbuatan daging sudah nyata, dengki dan kawan-kawan ya. Kalau dibalik, kita mau lihat bahwa kita sudah berjalan di dalam pimpinan roh atau tidak. Kalau orang berjalan dalam pimpinan roh, dia akan berbuah roh. Amin. Ya. Kalau kita melihat aku ini sudah berjalan dalam pimpinan roh apa enggak? Dilihat aja. Kalau kita masih ada dengki, masih ada percideraan, roh pemecah dan kawan-kawan, berarti kita belum berjalan dalam pimpinan dia. Itu bisa muncul di kita, tapi kita sudah melakukan tidak. Kalau kita, Tuhan ampuni aku, tolong aku. Kalau contoh umpama kalau saudara mengalami dilukai seseorang, naluri daging kita kan ingin membalas, ya kan? Itu kan ada kita, ada pada kita. Kita mengerti itu, kita tahu salah. Terus Tuhan tolong ampuni aku. Tuhan tolong, itu kan you know betot. Tahu betot. Itu kan narik di daging kita itu. Antara roh kita sama daging kita kan gini gitu. Itu butuh Roh Kudus Bapak Ibu. Tuhan tolong aku. Belajar menyertakan dia. Anda akan lihat cara dia menolong kita. Kalau Anda melihat cara dia menolong kita, Anda akan excited dengan dia. Dan lama-lama Anda tidak akan ingin melukai dia. Amin. Kenapa kita tidak menyertakan dia? Karena kita tidak kenal dia. Kenalnya lewat perkataan yang dikhotbahkan aja. Tapi tidak mengalaminya. Kenal yang dimaksud itu kenal mengalaminya. Kalau kita mengenal seseorang dan kita mencintai seseorang itu. Dan kita tahu pribadi orang itu. Dan dia menyukakan kita. Dia tahu ketulusannya, kebaikannya. Kita tidak akan melukai dia. Bukan hanya kata orang, tapi kita mengalaminya. Kita tidak akan melukai dia. Bahkan kita ingin menyukakan dia. Amin. Roh Kudus bekerja dengan roh kita supaya kita menghasilkan buah roh. Tapi roh kita rela enggak dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu butuh interaksi dengan Roh Kudus. Amin. Berapa hari yang lalu, istri saya ulang tahun. 2 minggu yang lalu. Saya tidak ngomong sama istri kalau ngomong ini. Terus anak saya yang kecil itu WA saya, P, aku mau ngasih sesuatu sama mami, tapi jangan bilang-bilang mami. Ini kan sudah barangnya sudah sampai di dia, jadi saya ngomong ya. Terus ketika dia kasih gambarnya, P, ini ada 2. Tapi yang pilih, yang tahu, yang mami suka yang mana. Dia takut salah supaya itu menyenangkan lah orang tua itu. Terus saya tahu seleranya dia, saya bilang yang ini. Oke. Terus dia belanjakan tasnya itu. Kebetulan ada orang tua dari satu apartemen itu yang lagi ke sana gitu loh. Dia titipin nanti waktu pulang gitu. Itu ketika dia ngomong seperti itu, bukan kepada dia loh, kan hadiahnya kepada dia, ngomongnya sama saya. Ketika dia ngomong gitu itu saya keluar air mata gitu. Kenapa kok gitu? Saya bilang sama dia, orang tua itu beli barang ini
mampu. Bisa. Tapi kalau anak yang ngasih sesuatu sama orang tua, wah itu nggak kebeli. Saya itu sambil nulis itu sambil keluar air mata. Bukan soal hadiahnya, tapi apa yang dilakukan itu orang tua bisa beli gitu. Tapi ketika orang tua dikasih anak itu nggak tahan orang tua. Nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Apalagi Tuhan. Tuhan tuh punya segala-galanya. Tuhan tuh punya alam semesta. Dia tidak butuh uang kita. Enggak. Dia tidak butuh apa yang Anda beri mungkin buat gereja atau apapun. Enggak. Dia bisa lakukan apapun. Dia punya dunia. Apapun. Dia yang menciptakan kita kok. Dia punya segala-galanya. Tidak perlu apa-apa. Dia sudah lebih daripada cukup. Dia punya segala, mau apapun bisa. Tapi kalau ada manusia, ciptaan dia, memberikan hatinya kepada dia. Tuhan, aku mau ikut Engkau. Saya percaya. Bapak nangis. Ini gambaran saya nangis ya, tapi tidak tahu ekspresi Bapak gimana. Saya percaya Bapak akan ada sesuatu yang tidak bisa digambarkan. Ketika Tuhan Yesus, dikatakan di Alkitab, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib memberikan dirinya, itu pergumulan loh Bapak Ibu. Besok disalib, malam dia berdoa, Bapak kalau bisa lalukan cawan daripada aku. Tapi aku mau kehendak-Mu yang jadi. Ada dua pilihan dalam dirinya. Mau taat kepada Bapa atau tidak. Atau menuruti kehendak dirinya sendiri. Tapi dia memilih kehendak Bapa. Dia merelakan hatinya untuk digarap oleh Bapa. Dia rela hatinya terpecah. Demi kehendak Bapa diwujudkan. Supaya setiap orang diselamatkan. Dia rela disalib. Alkitab katakan surga terdiam. Karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh kepada Dia. Bapak Ibu, dia juga bisa merasakan. Di Perjanjian Lama dikatakan bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk memberikan kekuatan bagi mereka yang sungguh hati. Mata Tuhan itu melihat di bumi ini, adakah orang yang mau sungguh hati? Ketika dia menjelajah di seluruh bumi, ketika ada orang yang sungguh hati, dia berhenti di situ. Dia merhatikan orang itu. Kenapa? Itu yang menyentuh hati Bapak. Amin. Tadi ceritanya kan belum lanjut ya, hadiah tadi ya. Itu setelah hadiahnya datang kan kira-kira 2 minggu kemudian. Karena kan masih orangnya masih di sana. Begitu sampai orangnya di Malang harus dikirim ke sini. Begitu datang hadiahnya dia enggak tahu. Ini apa kok ada dia sudah dibuka. Diocok-ocok. Oh, jangan diocok-ocok saya bilang itu. Karena di dalamnya itu juga ada vitamin itu yang dibawakan. Jangan diocok-ocok. Dibuka sama dia. Dia biasa masih dibuka sama dia. Buka, begitu tahu isinya. Terus dia tahu dari siapa. Terus saya ngomong dari Val. Nangis. Pelit itu bisa Bapak Ibu. Tapi ketika anak itu ngasih, gak tahan orang tua. Tuhan pun demikian. Kalau kita mau digarap sama Roh Kudus,
Kalau kita mau Tuhan tahu kita itu sulit. Tidak mudah untuk melawan daging kita, tidak mudah. Tidak mudah Bapak Ibu. Tapi dia tahu, dia berikan penolong, yaitu Roh Kudus. Tadi katakan, aku berikan penolong. Aku sudah ke surga, aku berikan penolong. Tinggal kita saatnya. Kita gandeng penolong itu enggak. Kita memperhatikan penolong itu enggak. Menjaga perasaan dia untuk membawa kita pada kebenaran. Amin. Amin.